Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi pada pertemuan ke-6 di mata kuliah pemrograman web. Nah, pada pertemuan ke-6 kali ini pembahasannya adalah atau materi yang akan kita kerjakan adalah kita akan mendownload tema dari tema Bootstrap, kemudian tema tersebut nanti akan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang akan kita tampilkan. Nah, kebutuhan web yang akan kita tampilkan pada pertemuan kali ini adalah kita akan membuat web portofolio atau web company profile kita, di mana nanti di web tersebut kita akan menunjukkan pendidikan kita dari tingkat SD sampai saat ini mungkin berkuliah, kemudian pengalaman kerja, dan tugas-tugas. Biasanya kalau yang di web portofolio itu nanti bukan tugas tapi lebih ke arah project yang sudah pernah kalian kerjakan. Tapi kalau untuk sekarang kita ganti menjadi tugas-tugas dari tugas pertemuan 1 sampai tugas yang terakhir. Nah, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita kerjakan kali ini bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Amin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, oke teman-teman, pastikan teman-teman ada akses internet. Kemudian nanti setelah ada akses internet itu hanya untuk mendownload temanya saja ya. Kemudian setelah akses internet, teman-teman silahkan ketikkan di browser, entah itu di mana saja, ketikkan Bootstrap Themes free ya. Nanti Bootstrap Themes free. Nanti kita bisa dilarikan ke sini, ke Start Bootstrap. Nah, Start Bootstrap nanti kita klik. Nah, ini ada bermacam-macam tema ya, ada yang berbayar maupun yang gratisan. Nah, ini kita pilih dulu opsinya menjadi opsi yang gratisan. Kemudian temas juga sudah, kemudian HTML. Nah, yang kita gunakan pada kesempatan kali ini saya menggunakan yang warna ini. Saya kecilkan dulu. Nah, saya menggunakan yang ini, resume. Ini untuk contoh project kita kali ini. Nah, kita bisa lihat dengan melihat preview langsungnya. Kita bisa lihat di sini. Dia karena sudah menggunakan Bootstrap, otomatis dia sudah responsif ya. Jadi bisa dibuka menggunakan tablet, view, kemudian mobile, dan PC atau desktop. Oke, teman-teman nanti bisa dilihat di sini ada foto yang nantinya kalian akan ganti menjadi foto kalian. Kemudian about juga nanti akan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kita butuhkan hanya beberapa saja di sini, ada about, kemudian ini experience kita ganti menjadi pendidikan, kemudian education menjadi pengalaman kerja, dan skill kita ganti jadi project. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya, kita bisa lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini pun kalau diklik sudah otomatis. Jadi teman-teman hanya mengganti kontennya saja atau merubah-rubah isi dalam kontennya saja. Nah, seperti itu. Nah, tampilan akhirnya seperti apa? Kurang lebih tampilan akhirnya ini hanya simple yang akan kita kerjakan. Kalau teman-teman bisa explore ya silahkan. Nah, tampilan akhirnya mungkin seperti ini. Jadi pas saat about nanti akan diganti menjadi nama kamu. Sini ada nama. Kemudian alamat rumah kamu di sini. Nah, ini email. Kemudian ini penjelasan tentang kamu. Di sini saya tulis saya adalah mahasiswa semester 4 program studi Teknik Informatika di salah satu perguruan tinggi yang bernama Universitas Islam Yusuf Tangerang. Nah, kamu bisa isi deskripsi tentang diri kamu semenarik mungkin. Nah, kemudian dari sini nanti ini ada button link atau icon link yang akan terhubung dengan sosial media kamu. Di sini akan saya beberapa saja, ada Instagram, ada GitHub, sama ada Facebook. Nanti pas waktu diklik nanti akan lari ke Facebook punya pribadi kamu atau ke GitHub. Kamu harus punya GitHub. Jadi kamu harus daftar GitHub dulu, kemudian nanti diarahkan ke link profile GitHub kamu. Kemudian pas waktu saat diklikkan pendidikan nanti akan diarahkan ke pendidikan. Sini ada pendidikan, sini ada
Sekolah dasar ya, sekolah dasar. Kamu tulis sekolah dasarnya di mana, misalkan kayak saya di sini SD Kota J4. Kemudian diketikkan kegiatan kamu saat kamu bersekolah dari tingkat SD sampai tingkat perkuliahan. Misalkan di sini SD, saya mengikuti organisasi seperti PML Pramuka, dan apa sih yang pernah kamu raih gitu misalkan. Kemudian lulus tahun berapa. Kemudian SMP juga sama. SMP kamu pernah mengikuti lomba apa, SMA juga apa, kemudian di perkuliahan juga penting. Karena dalam pendidikan nanti kan bisa dilihat selain track record pendidikannya, kemudian adalah track record organisasi yang sudah pernah kamu tekuni. Gitu. Nah, kemudian pengalaman kerja juga menjadi salah satu supporting dalam company profile atau portofolio, di mana orang bisa mengetahui bahwa kamu sudah berpengalaman atau sudah melakukan pekerjaan di mana saja atau proyek-proyek apa saja gitu. Nah, misalkan kalau saya fresh graduate, berarti nilai jual kamu dari fresh graduate itu apa? Nah, di sini pengalaman kerja, mungkin kamu di SMK magang, ya silahkan diketikkan magang di mana. Atau SMA kamu punya proyek apa, ya diketikkan saja tanggal berapa, kemudian income-nya berapa. Nah, tadi yang terakhir kita ganti menjadi tugas. Nah, di sini tugas, misalkan tugas pemrograman web. Nah, ada tugas 1, tugas 2, dan seterusnya. Ketika tugas 1 pas diklik nanti larinya ke atau bisa mendownload tugas yang pernah kita kerjakan. Oke, dapat dipahami ya untuk pengenalan tersedikit tentang apa yang akan kita kerjakan nanti. Nah, kemudian kalau ini sudah, kita free download. Nah, setelah kita download, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya bentuknya zip. Nah, setelah hasilnya bentuknya zip, teman-teman silahkan buka di folder teman-teman masing-masing. Nah, hasilnya bentuknya zip, di download, kemudian zip. Nah, ini seperti ini. Ini teman-teman silahkan bisa di ekstrak. Ya, silahkan bisa diekstrak. Nah, ketika diekstrak, silahkan tulis atau di rename, bisa dengan langsung saja rename dengan NIM punya kalian. Jadi pas waktu pengumpulan tugasnya saya nge-tracernya lebih gampang, NIM kalian aja ya. Misalkan contoh sini pakai 2104030006. Nah, ketika sudah, kalau sudah kita cek dulu dalamannya sudah komplit, ada aset, ada CSS, ada JS. Nah, kita tambahkan satu lagi folder dengan nama tugas. Nah, dengan nama tugas nanti kalian isikan tugas-tugas yang pernah kalian kerjakan di sini. Baik dalam bentuk PDF atau dalam bentuk zip. Nah, nanti kalian tugasnya taruh di sini semua. Nah, kalau sudah seperti ini, ininya juga sudah. Kita lihat tadi nah ini NIM ya. Nah, baru kita buka VS Code-nya. VS Code-nya kita buka VS Code, kita file, open folder, kemudian kita buka yang tadi, folder yang tadi, download, kemudian NIM. Ini ya, kita open. Nah, setelah dibuka, apa saja yang akan kita ubah? Yang pasti teman-teman akan merubah di index.html. Nah, ini tidak begitu panjang waktunya dan tidak begitu sulit juga. Nah, index.html dibuka. Kemudian ini bisa kita kecilkan lagi. Saya besarkan sedikit. Oke, di sini teman-teman bisa langsung merubah dulu title-nya. Title-nya menjadi NIM. Ya, NIM kalian tadi saya menggunakan 202104030006. Nah, slash nama kamu siapa? Misalkan saya Asep AN.
Nah, setelah sudah, ini biarkan. Nah, ini kita ganti menjadi nama kita ya. Yang Clarence Tyler-nya kita ganti menjadi nama kita. Nah, kalau untuk merubah foto silahkan ganti profilnya di sini, ganti foto kamu. Setelah itu, tadi yang akan kita kerjakan hanya beberapa saja, ada about tab, kemudian experience kita jadi pendidikan. Kemudian di sini education jadi pengalaman kerja, kemudian skill kita ganti menjadi tugas atau project. Nah, sisanya tidak kita perlukan, berarti sisanya kita bisa hapus. Oke, sudah. Setelah sisanya kita bisa hapus, nah lanjut. Sekarang kita coba buka dulu ya. Kita buka dulu webnya dengan cara run saja, kemudian run. Saya pakai Chrome. Nah, ini saya besarkan dulu. Nah, tadi yang sudah baru kita rubah, menu-menunya sudah kita rubah ya. Tadi dari experience kita ganti jadi pendidikan, kemudian pengalaman kerja dan project. Sisanya sudah kita hapus. Kemudian kita akan merubah dari sisi about-nya. Dari halaman about kita rubah di sini sebagian. Ntar ini kita buat nama, kemudian ini alamat, ini email. Nah, kalian bisa menggunakan di sini menjadi nama kalian, Asep Hardianto. Nah, ininya biar bisa berubah warna, Nugroho. Kemudian ini kalian bisa menjadi alamat rumah. Misalkan alamat rumah kalian nomor telepon kalian misalkan. Kemudian ini email kalian silahkan ganti. Nah, untuk sekarang coba kita buka langsung menggunakan folder. Kita masuk ke foldernya, kemudian kita index, kemudian open sampai browsernya terbuka. Nah, browsernya sudah terbuka. Nah, sudah saya ganti ya di sini tadi yang kita rubah Asep Hardianto Nugroho. Kemudian ininya sudah kita rubah. Emailnya sudah kita rubah. Nah, kemudian kita tuliskan deskripsi tentang diri Anda sedikit di sini. Kalian silahkan mengganti deskripsinya. Di sini saya menggunakan lorem saja. Tadi deskripsinya saya sudah tulis ya. Kemudian ikonnya kita tidak butuh banyak-banyak. GitHub, kemudian Instagram, dan Facebook boleh. Sisanya kalian bisa hilangkan. Kita cuma punya 3 ya di sini. Nanti ingat di sini deskripsi tentang kalian seperti halaman yang awal saya ceritakan.
Oke, kemudian ini nanti di-linkkan ke Instagram kamu, GitHub kamu, dan Facebook kamu. Untuk mengelingkan yang pasti ini hrefnya kamu arahkan ke URL Facebook, Instagram, dan GitHub punya kamu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk lagi ke pendidikan. Nah, di pendidikan ini ada experience. Jadi kita ganti jadi senior, semuanya kita ganti. Experience-nya di sini kita ganti menjadi pendidikan. Nah, ini jenjangnya ya, jenjang SD, sekolah dasar. Nah, nama sekolah dasarnya apa nih? Kalian ketikkan saja. Misalkan sini SD saya Kuta Jaya 4. Nah, ini sama deskripsi tentang kegiatan yang kamu lakukan saat SD. Kamu ketik di sini. Kemudian ini kamu ganti menjadi lulusannya kapan. Lulus misalkan di sini saya 2001, sorry. Nah, kemudian lanjut dari SD, SMP. Sekolah menengah pertama. Nah, nama sekolahnya. Nah, ini kegiatan kamu saat SMP diketikkan. Lanjut, ini lulus tahun berapa? Bisa SMP ke SMA. SMA atau SMK ya, silahkan sesuai dengan pendidikan kamu. Misalkan SMA. Nah, ini deskripsi saat kegiatan kamu di SMA dan lulus tahun berapa. Nah, selanjutnya perguruan tinggi atau Universitas Tangerang atau Universitas Islam Yusuf Tangerang, silakan. Kegiatan kamu di kampus selama ini dan lulus tahun estimate berarti kamu 2024 misalkan. Sini saya 2012. Kemudian kita coba cek, kita refresh. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi saat about nanti larinya ke sini, pendidikan larinya ke sini. Nah, langsung ke pengalaman kerja jika ada. Kamu tulis saja pengalaman kerja di education, berarti kita cari di sini education. Nah, ini pengalaman kerjanya di mana? Misalkan pernah magang saat sekolah. Nah, tulis PT-nya apa? PT misalkan AMK.
terus sebagai apa misalkan sebagai IT support. Nah, kalau magang dapat gaji apa enggak? Kalau dapat gaji silahkan kamu tulis salary-nya. Nah, ini tahun berapa kamu tulis. Misalkan Mei 2010 atau tahun berapa. Kemudian kamu sekarang juga sampai saat ini sedang bekerja, misalkan bekerja di bandara misalkan. Angkasa Pura. Misalkan sebagai absek. Nah, income-nya misalkan ditulis saja. UMR Tangerang berapa sih? 4,4 misalkan. Nah, sekarang atau sekarang. Nah, kita refresh, kita cek. Nah, pengalaman kerja, magang sekolah di KMK sebagai IT support. Kemudian Angkasa Pura sebagai absek dengan gaji sekian, tahunnya sekian. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi ke tugas atau project. Jika diklik, tugasnya seperti ini. Kita ganti menjadi skill tadi menjadi tugas atau project. Kita masuk dan cari skill, kita ganti di sini menjadi tugas atau project. Pemrograman web. Nah, ini kita bisa hilangkan. Nah, ini juga kita bisa hilangkan. Yang kita butuhkan hanya ini saja, tugas-tugasnya saja. Nah, untuk tugasnya masih sama dengan ini. Cuma kita ganti FA check-nya di sini menjadi FA download. Ya. Karena ikonnya biar kita ganti menjadi icon download. Oke, kalau sudah, tadi kita ganti menjadi tugas 1 misal, kemudian kita jadi tugas 2, tugas 3, tugas 4. Nah, kita save, kemudian kita refresh, kita cek. Hasilnya seperti ini ya. Ini tugas sudah ikonnya download. Nah, ini belum karena tadi kita belum ganti. Kalau kita tidak ganti FA-nya atau ikonnya jadi bentuknya cek. Nah, ikonnya kita ganti. Ini FH cek, kita ganti menjadi FH download. Nah, agar bisa langsung ngedownload, caranya kamu tinggal ketikkan saja A, kemudian ketik. Nah, di sini kan ya. Nah, ini kita hubungkan ke tugas. Tadi kita titik slash tugas. Nah, slash lagi karena tugasnya tidak ada, kamu tinggal slash tugasnya tuh ada tugas apa aja. Nanti berarti yang ada di dalam folder tugas yang di sini kamu harus isikan. Di dalam folder tugas itu ada isi apa aja. Contoh misalkan tugasnya saya ambil dari download. Saya ambil contoh apa ya?
Contoh ini saya ambil, atau saya ambil contoh, nah ini saya copy dulu. Ini saya ambil contoh yang sudah di zip ya, saya copy, kemudian saya masukkan ke folder yang tadi, ke tugas. Nah ini saya masukkan ke dalam folder tugas. Nah, dalam folder tugas ini saya rename menjadi misal tugas 1. Nah, jadi ada tugas 1 di sini nih. Oke, kalau sudah, ini bisa tugas slash. Nah, kita tugas 1. Nanti kita simpan. Nah, kemudian ini A-nya kita sisipkan di bawah li. Kemudian span-nya sampai tugas 1 kita Ctrl X, kita sisipkan di sela-sela antara A harep dengan A slash seperti ini. Ntar baru save. Kemudian sudah kita save, kita refresh di sini. Nah, kalau sudah terlihat hasilnya seperti ini, jadi pas waktu saat kita klik, nanti langsung akan mendownload atau mengarahkan ke sini. Nah, begitu pula dengan tugas-tugas yang lain. Silahkan disesuaikan. Nah, selanjutnya, kalau kalian lihat, setelah tugas project, pas waktu kita scroll, ini masih ada entrance dan award atau certification. Nah, ini karena tidak kita gunakan, berarti kita bisa hapus saja selection dari award. Nah, sampai selection awardnya juga kita hapus. Kemudian satu lagi selection entrance, dan sampai selection juga kita hapus. Yang tersisa hanya garis HR. Nah, yang tersisa hanya HR seperti itu. Nah, kalau sudah, coba kita review. Pertama dari about, kemudian pendidikan, kemudian pengalaman kerja, dan tugas atau project. Nah, sebenarnya tugasnya tidak terpaku hanya ini. Ketika nanti teman-teman bisa download ya, download yang lain, misalkan download yang lain, misalkan di sini. Kemudian yang free itu, misalkan teman-teman mau download yang freelancer atau personal, nah itu silahkan. Tapi indikatornya adalah web portfolio, di mana ada halaman tentang pendidikan, ada halaman tentang pekerjaan, pengalaman bekerja, dan project atau tugas kalian, serta deskripsi tentang diri kalian. Oke. Nah, kiranya pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Untuk tugas nanti ada di Google Classroom. Silahkan dikirim di sana. Oh ya, jangan lupa tugasnya ketika ini sudah selesai dan kalian save, kalian simpan, itu folder yang ada di sini, ya folder yang tadi kalian kerjakan, misalkan tadi ini, kalian kompres dalam bentuk RAR atau zip, kemudian RAR atau zipnya yang kalian kirim ke dalam tugas pertemuan 6. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.